Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah anak-anak, setelah kemarin kalian mengikuti penilaian harian tema yang ke-6 subtema 1, hari ini kita akan melanjutkan kembali tema ke-6 subtema 2 pembelajaran pertama. Subtema 2 ini kita akan belajar tentang merawat hewan di sekitarku. Untuk materi ini nanti bisa juga anak-anak baca dari buku paket halaman 43 sampai dengan 50. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak siapkan hati dan pikiran, ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan, serta kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami Engkau perkenankan kembali untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam akal dan budi kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam pembelajaran kita pada hari ini, ada 5 hal yang ingin Bu Lina sampaikan. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kesimpulan pembelajaran, refleksi aksi, dan penilaian. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menentukan penggunaan huruf kapital. Yang kedua, siswa dapat menentukan alat timbangan yang sesuai dengan benda yang diukur. Yang ketiga, siswa dapat menirukan gerakan ayam dalam tari. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kita akan belajar tentang macam-macam gerakan ayam. Sekarang pertanyaan Bu Lina sama kalian. Siapa dari ber-17 anak yang ada di kelas 2 yang belum pernah melihat ayam? Bu Lina yakin dan percaya anak-anak semua pasti sudah tahu apa itu ayam, bagaimana gerakan-gerakan ayam. Nah, coba sekarang anak-anak ingat-ingat kembali, bagaimana ketika ayam itu akan makan. Nah, yang digerakkan apanya anak-anak? Kepalanya. Ketika makan, kepala ayam digerakkan turun, ke atas, turun, ke atas. Kemudian ketika ayam menunjukkan rasa senang ataupun sedang dikejar-kejar, pasti dia berlari sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, coba anak-anak ingat bagaimana ayam mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, ternyata anak-anak, gerakan ayam ini bisa kita gunakan dalam gerak keseharian dalam tari. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar yang nomor 1. Ini merupakan contoh menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nih, kepalanya digerakkan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, secara bergantian. Kemudian yang kedua, menirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Nah, seperti lari di tempat ini. Kemudian yang ketiga, menirukan gerakan ayam dengan menggerakkan sayap. Sayapnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian ini yang keempat, menirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, ini adalah 4 macam gerakan ayam yang sebenarnya bisa dipadukan menjadi gerak keseharian dalam tari. Nah, anak-anak, di tema 6 subtema 2 ini kita juga masih belajar tentang penggunaan huruf kapital. Siapa yang masih ingat apa itu huruf kapital? Ya, huruf kapital itu artinya adalah huruf besar.
Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, kemudian huruf pertama pada nama orang, huruf pertama pada nama hari, nama bulan, nama tempat. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan di sini sudah ada huruf-huruf yang Bulina beri lingkaran berwarna pink. Nah, huruf-huruf yang diberi lingkaran berwarna pink ini berarti merupakan awal kalimat. Kata pertama di mana huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Bagaimana menandainya? Jadi nanti setiap kalimat itu ada tanda titik ya anak-anak. Tanda titik ini berarti sebagai tanda akhir kalimat. Berarti kalau ini sebagai akhir kalimat, kalimat berikutnya ini merupakan awal kalimat. Ini judul ditulis huruf pertama pakai huruf besar, ini juga iya. Ini tanda titik akhirnya berarti kalimat itu sudah selesai, berganti ke kalimat kedua. Berarti ini kata cakarnya ini C-nya ini adalah merupakan huruf besar ya karena dia awal kalimat. Ini juga iya. C untuk cakar, M untuk makanan juga huruf besar. A untuk ayam juga huruf besar. Di sini T untuk telur juga huruf besar. S untuk setelah ini juga huruf besar. Nah, ini juga iya, P untuk protein juga huruf besar. Jadi ini kita simpulkan bahwa dalam teks bacaan ini huruf kapital digunakan sebagai awal kalimat. Penanda itu mana awal kalimat adalah ketika kalimat sebelumnya sudah ditandai dengan tanda titik. Berarti kalimat berikutnya itu merupakan kalimat baru. Berarti awal kalimatnya harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, ini Bulina mengingatkan kembali, huruf kapital disebut juga huruf besar, digunakan pada awal kalimat, huruf pertama pada nama orang, huruf pertama pada nama bulan atau hari, huruf pertama pada nama tempat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulang lagi tentang alat ukur berat. Benda yang digunakan untuk mengukur berat itu namanya adalah timbangan. Kemarin di subtema 1 kita sudah banyak belajar tentang macam-macam alat ukur berat atau macam-macam timbangan. Nah, di sini yang pertama ada timbangan kue ya anak-anak. Nah, timbangan kue ini kemarin digunakan untuk apa? Untuk menimbang bahan kue seperti tepung, telur, gula pasir. Hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan ini. Nah, ini biasanya untuk mengukur atau menimbang benda-benda yang tidak terlampau berat. Kemudian yang kedua ada yang namanya timbangan pasar. Timbangan pasar ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar seperti untuk menimbang tepung, telur, gula pasir. Hasil timbangan ini ditentukan dari banyak anak timbangan. Ini namanya adalah anak timbangan. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya timbangan digital. Nah, timbangan digital ini digunakan di pasar swalayan seperti untuk menimbang telur, buah, daging. Hasil timbangan ini ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Jadi ini. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya timbangan duduk. Timbangan duduk itu digunakan untuk menimbang berat benda-benda yang berat seperti sekarung beras, sekarung jagung, sekarung tepung. Nah, ini untuk benda-benda yang sangat berat. Ini namanya timbangan duduk.
Kemudian yang kelima ada yang namanya timbangan gantung. Timbangan gantung ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Selain itu juga digunakan untuk menimbang berat badan bayi di posyandu. Ini dan ini merupakan timbangan gantung. Kemudian yang keenam ada timbangan emas. Tentunya timbangan emas digunakan untuk menimbang berat emas. Nah, ini ada yang seperti ini ya anak-anak, ada juga yang seperti ini. Ini namanya timbangan emas. Kemudian untuk selanjutnya ada timbangan badan. Tentunya digunakan untuk menimbang berat badan. Di sini ada berbagai macam timbangan badan. Ada yang timbangan badan dengan berdiri seperti ini. Kemudian ada yang digital. Kemudian juga ada yang sering kita gunakan di sekolah, timbangannya seperti ini. Nah, itu tadi adalah macam-macam timbangan yang sudah pernah kita pelajari pada subtema pertama. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, gerakan ayam bisa digunakan sebagai gerak keseharian dalam tari. Kemudian yang kedua, setiap timbangan itu pasti memiliki kegunaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, huruf awal pada nama orang, nama hari, nama bulan, dan nama tempat. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak pejamkan mata. Kita akan merenungkan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian apa yang anak-anak rasakan dan alami, dan apa yang sudah anak-anak lakukan. Tadi, apakah anak-anak sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran daring hari ini? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dalam hati kalian masing-masing. Apakah yang sudah pernah anak-anak lakukan dari pagi tadi? Apa yang anak-anak alami? Silakan kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini, awalilah kegiatanmu dengan berdoa dan lakukanlah segala sesuatu dengan teliti. Itu adalah aksi nyata kita pada hari ini. Kemudian, untuk penilaiannya, Bu Lina hanya akan memberikan satu tugas tematik, yaitu silahkan dari 4 macam variasi gerakan ayam itu, silahkan anak-anak tirukan 3 gerakan ayam. Nah, untuk tugas ini silahkan minta tolong kepada orang tuamu untuk memvideo. Jadi anak-anak cukup menirukan 3 macam gerakan tadi. Gerakan ayam dari 4 tadi tirukan 3 saja. Silakan dengan hitungan anak-anak, silakan dihitung 1-8, kemudian ganti gerakan berikutnya 1-8, ganti gerakan berikutnya. Jadi hanya 3 gerakan saja, kemudian silakan di video, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Nah, itu untuk penilaian pembelajaran tematik pada hari ini. Nah, selain pembelajaran tematik, Bu Lina juga ada pembelajaran bahasa Jawa. Untuk pembelajaran bahasa Jawa hari ini, Bu Lina tidak akan memberikan materi karena materi sudah Bu Lina berikan pada minggu yang lalu. Jadi nanti akan ada tugas pembelajaran bahasa Jawa di mana nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan LKS bahasa Jawa. Ya, silakan untuk tugas detail dari bahasa Jawa anak-anak lihat di bagian tugas kelas, di bagian tugas tentang bahasa Jawa. Silakan nanti anak-anak cari tugas apa bahasa Jawa yang Bu Lina berikan untuk kalian. Oke anak-anak? Nah, untuk pembelajaran daring hari ini cukup sekian. Sebelum anak-anak melanjutkan aktivitas berikutnya, marilah kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala perlindungan-Mu, atas segala rahmat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran daring.
Tuhan sertailah dan pimpinlah kami agar kami dapat melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik. Sertailah kami selalu, berikan kami selalu semangat agar kami dapat belajar di rumah dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Berkah dalam.